Salam alaikum. Ada sukacita hari ini? Saudara-saudara yang kasih, saya mengucap terima kasih kepada saudara Hendra Fuez yang sudah membawakan sebuah pujian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada ibu-ibu jemaat ibuku yang sudah menyampaikan sebuah khotbah dalam lagu untuk mendahului firman yang akan saya sampaikan. Saudara-saudara yang dikasih, beberapa sahabat yang lalu Ibu Endang tidak ada ya. Ibu Endang sakit. Ibu Endang bertanya kepada saya, beritahu saya. Katanya ada orang bertanya, kenapa gereja kita di Jalan Soferdi ditulis, disebut rumah doa. Rupanya bukan Ibu Endang saja. Tanggal 27 Maret, waktu buat roti dan anggur di rumah saya, Pendeta Tosoen juga berbicara. Ada di kantor ada yang bertanya, kenapa gereja Rebufung disebut rumah doa? Dan pendeta minta kepada saya, tolong jelaskan kepada jemaat di Rebufung, kenapa gereja kita disebut rumah doa? Karena mungkin masih ada jemaat yang juga ingin bertanya tentang rumah doa di Jalan Soferdi. Jadi sahabat ini, khotbah saya ingin jelaskan latar belakang gereja kita di Jalan Soferdi disebut rumah doa, sehingga tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang rumah doa di Jalan Soferdi. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari beberapa saudara, saya ingin kita semua memiliki pengertian yang sama tentang rumah gereja dan rumah doa. Kenapa kita harus mempunyai pengertian yang sama atau pengertian yang benar tentang rumah gereja dan rumah doa? Karena kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dan kita hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka kita hanya bisa berdebat. Maka kita hanya bisa berdebat kosong, atau orang bilang berdebat kusir, hanya ingin menang dalam perdebatan, tetapi tidak memiliki makna yang tidak mempunyai kesimpulan yang bermakna. Sebagai pemimpin rohani, jangan saudara pikir saya tidak takut kalau saya berbuat kebijakan yang salah. Pemimpin rohani itu mempunyai hukuman jauh lebih berat dari orang biasa, dari jemaat biasa. Jadi kalau kebijakan yang salah, hukumannya berat, saudara. Jadi jangan saudara pikir saya tidak takut. Saya paling takut. Menyusun khotbah saja saya takut berbicara salah. Ya, apalagi buat kebijakan-kebijakan yang ini. Jadi saya selalu bertanya kepada Tuhan. Pemimpin rohani tempat bertanya kepada Tuhan. Jemaat tempat bertanya kepada pemimpin rohani. Kita baca dulu Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tempat bertanya pemimpin rohani itu adalah Tuhan, dan tempat bertanya umat adalah pemimpin rohani, yaitu pendeta, ketua, dan majelis. Saya baca lagi Meleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi pemimpin rohani itu utusan Tuhan semesta alam. Ayat ini menekankan bahwa ada tanggung jawab sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai penjaga umat, untuk menyampaikan kebenaran sebagai perwakilan dari Tuhan semesta alam. Jadi jelas saya mempunyai tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tentang rumah doa. Pengertian rumah. Rumah ini adalah tempat atau bangunan tempat tinggal manusia yang berfungsi sebagai pelindung dari panas matahari, dari hujan, dari angin. Jadi rumah ini tempat pelindung, tempat berfungsi sebagai tempat pelindung dari iklim. Dan juga rumah ini tempat sarana pembinaan keluarga. Anak-anak yang baru lahir dia belajar berbicara di mana? Dalam rumah.
Jadi rumah ini tempat pembinaan sarana pembinaan keluarga. Dan rumah juga tempat beristirahat untuk mengembalikan energi. Saya satu kali, saya bawa mobil, itu waktu pakai hardtop. Di hardtop itu ada bumpernya besi. Saudara, saya dengan berjalan beriringan dengan bis. Sementara berjalan bis berhenti. Saya ambil kanan jalan, ada satu orang turun dari bis langsung potong. Langsung saja mobil saya tabrak, patah kaki saya. Saya lari ke mana saudara? Kita hari belum ada gereja. Saya lari ke rumah orang tua. Karena saya rasa saya punya rumah itu di kompleks tentara. Jadi saya aman sebenarnya di situ. Tapi saya lebih aman kalau ada di rumah orang tua. Begitu juga kita, rumah gereja ini tempat yang paling aman untuk kita. Saudara-saudara, pengertian rumah tadi kita sudah tahu pengertian rumah sebagai pelindung, sebagai sarana pembinaan karakter mental anak-anak dan juga tempat istirahat yang melepaskan energi. Jadi di sini rumah adalah tempat pelindung yang aman, nyaman, sarana pembinaan mental dan rohani, tempat perolehan kedamaian jiwa. Saya rasa kalau di rumah orang tua, saya rasa lebih aman daripada di rumah sendiri. Padahal rumah saya itu rumah kompleks tentara, jadi aman. Tapi saya lebih aman kalau di rumah orang tua. Kita juga, rumah gereja ini rumah Bapa di surga. Bapa di surga membuat kita rasa aman kalau kita ada di rumah ini. Pengertian gereja, kalau tadi rumah, pengertian gereja. Gereja mempunyai dua pengertian. Satu, kata gereja, ya, secara teologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya eklesia. Eklesia, artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Jadi eklesia berarti kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Yesus, milik Tuhan. Dari sini kita ketahui bahwa kata eklesia atau gereja tidak pernah merujuk pada bangunan fisik, tetapi merujuk pada komunitas orang percaya. Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk bersatu menjadi tubuh Kristus, di mana Yesus sendiri menjadi kepala dari tubuh itu, dan pribadi-pribadi yang dipanggil adalah anggota dari tubuh Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 saya baca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita masing-masing adalah batu-batu rohani yang disusun menjadi satu gereja. Dipanggil, yang kita dipanggil keluar sebagai batu hidup, batu yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Orang-orang yang dipanggil keluar mengikuti Yesus, maksudnya apa Tuhan panggil mereka keluar? Ada tiga tugas panggilan gereja. Yang pertama dipanggil untuk bersekutu. Jadi kalau saudara mau datang di gereja tetapi tidak mau bersekutu, tidak mau pegang tangan dengan satu dengan yang lain, maaf saudara, saudara salah alamat. Alamat gereja ini adalah tempat bersekutu. Jadi kalau datang di gereja harus pegang tangan satu dengan yang lain. Ada orang yang datang di gereja tapi tidak mau pegang tangan. Sayang saudara, dia jadikan gereja bukan tempat bersekutu. Yang kedua, tempat bersaksi. Di gereja ini adalah tempat bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan dan tempat melayani. Saya ingat gereja di Koinino, hampir sama namanya. Koinino itu gereja, dulu saya pikir gereja Koinino, padahal gereja Koinonia, artinya bersekutu. Ya. Jadi di sini gereja dipanggil untuk membangun kesatuan, menjadi wadah persekutuan yang rukun antara orang percaya yang mendukung, yang saling mendukung, saling berbagi, saling membangun hubungan satu dengan yang lain, menjadi pengikut Yesus. Jadi yang kita ketahui
Dari 3 tugas panggilan gereja itu, yang pertama bersekutu, yang kedua marturia atau bersaksi. Gereja tempat bersaksi untuk memberitakan kebenaran Injil, kebenaran kepada Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan. Jadi kalau datang di gereja, kata-katanya harus diatur, perbuatannya harus ditimbang. Jangan datang di gereja dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Harus dengan kata-kata yang baik, karena kita mau menjadi saksi. Harus dengan sikap tingkah laku yang baik. Karena apa, saudara? Kita ini adalah surat yang terbuka, surat yang bisa dibaca oleh orang. Misalnya kita mau masuk gereja, tapi kita lagi lihat orang, kita mati orang. Misalnya orang lihat, ini orang mau ke gereja kok mulutnya kotor. Itu artinya kita tidak menjadi surat yang terbuka bagi masyarakat. Yang ketiga, tugas gereja yang ketiga adalah diakonia, melayani. Tadi kita baru saja mengadakan janji diakon diakones. Di sini gereja terpanggil untuk menerapkan kasih Tuhan melalui tindakan nyata kepada sesama manusia. Melayani dengan kasih yang mencerminkan pelayanan Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mempersembahkan pelayanan yang baik di dalam maupun di luar komunitas gereja. Jadi 3 tugas panggilan gereja harus dilaksanakan secara seimbang, harus dilaksanakan secara serentak, karena ketiga tugas panggilan gereja ini merupakan satu kesatuan, misi gereja. Jadi makna dari gereja pertama adalah bukan gedung. Kalau orang bilang gereja bukan gedung, tapi gereja itu adalah kumpulan atau komunitas orang-orang percaya yang dipanggil keluar. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat ini menekankan kepada kita kata kamu di sini adalah menuju kepada orang-orang, komunitas orang-orang yang dipanggil secara jamaah. Orang-orang yang dipanggil keluar juga menekankan kekudusan orang-orang percaya atau gereja sebagai tempat kediaman Allah. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Inilah yang dimaksud dengan gereja yang pertama. Jadi gereja yang pertama bukan gedungnya. Gereja yang pertama adalah komunitas perkumpulan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan menjadi tubuh Kristus. Pengertian kedua kata gereja adalah rumah bangunan secara fisik. Rumah bangunan secara fisik yang berfungsi sebagai tempat khusus bagi umat Kristen atau tempat bagi pengikut Kristus untuk beribadah, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi meskipun esensi gereja adalah komunitas orang percaya, namun gedung gereja adalah pusat pertemuan bagi orang percaya. Jadi gereja adalah bangunan khusus yang didirikan menjadi tempat persekutuan umat beriman, tempat bersaksi orang percaya, dan sebagai pusat pelayanan aktivitas rohani bagi orang Kristen. Memang Alkitab saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata rumah gereja, tidak ada kata gedung gereja, tidak ada. Secara tegas tidak ada gedung gereja sebagai tempat ibadah. Melainkan Alkitab menekankan bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya atau tubuh Kristus. Dan orang berkumpul membutuhkan tempat dan atau wadah untuk berkumpul. Nah, konsep ini untuk beribadah pertama ini didukung dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Bila mana kamu berkumpul. Ibrani 10 ayat 25. Ada satu perintah untuk jangan menjauhkan diri daripada perkumpulan beribadah. Ini menunjukkan ketika jemaat berkumpul di satu tempat atau di satu gedung, di situ Tuhan hadir, sehingga kegiatan ibadah seperti nyanyian, pengajaran, berdoa, menyembah, dan sebagainya dapat dilaksanakan. Memang sekali lagi Alkitab tidak menjelaskan secara harfiah gedung gereja, namun konsep gereja sebagai tempat perlindungan, tempat bersekutu, tempat yang aman dan tempat yang nyaman digambarkan dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nanti di rumah saudara boleh baca, di mana jemaat mula-mula hidup, mereka hidup saling mengasihi satu dengan lain,
saling menopang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi rumah gereja adalah wadah bagi orang-orang percaya untuk bersekutu, saling mendukung, saling membangun hubungan antar jemaat, dan tempat pembinaan iman serta pendalaman Alkitab. Jadi saya rasa cukup jelas. Pengertian ada dua. Satu, rumah gereja adalah persekutuan orang percaya, dan yang kedua, gereja adalah bangunan secara fisik. Tentu pertanyaan yang diajukan kepada saya di gereja di Jalan Soferdi yang dimaksud adalah yang disebut rumah doa adalah pasti gedung gereja, pasti gedung gereja. Datang pertanyaan, dari mana ide membuat gedung gereja ini menjadi di Jalan Soferdi ini menjadi rumah doa? Ada peribahasa mengatakan begini: jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasai. Artinya, makna dari peribahasa ini artinya ada orang yang banyak berjalan, bepergian atau berjalan akan memiliki wawasan yang luas karena banyak yang dilihat. Sementara usia panjang memberikan pengalaman hidup yang mendalam. Jadi hari ini saya mau beritahu pengalaman saya. Pengalaman saya yang pertama, waktu saya berkunjung ke Eropa tahun 1998. Di Eropa itu ada banyak gereja yang dibuka siang dan malam. Memang biasa begitu kalau firman mau disampaikan, saya tidak senang. Pengalaman saya yang pertama pada tahun 1998, saya berkunjung ke Eropa. Di Eropa banyak gereja yang dibuka siang dan malam menerima orang-orang yang datang untuk berdoa. Saya juga heran. Kita di NTT saya tidak tahu ada gereja yang buka siang malam untuk terima. Di Eropa itu saya masuk di rumah-rumah gereja berdoa sebelum melanjutkan perjalanan. Belanja, shopping habis, ada gereja yang terbuka, masuk ke sana dan berdoa. Ini pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua di tahun 2017, waktu saya berkunjung ke Israel. Di Israel ada satu gereja namanya Gereja Segala Bangsa. Itu gereja tempatnya di Bukit Seven, saudara. Di sebelah Taman Getsemani, di sebelah timur kota Yerusalem. Gereja itu diyakini bahwa tempat Yesus berdoa sebelum Yesus ditangkap. Jadi mereka buat satu gereja besar, gereja lebih besar dari gereja kita. Gereja itu dibuka siang malam untuk semua orang datang berdoa di sana. Jadi gereja disebut Gereja Segala Bangsa. Jadi ini gereja di Eropa, gereja di Israel. Ini pertama membuat saya timbul inspirasi untuk membangun rumah doa untuk menjawab kebutuhan umat yang mencari tempat berdoa dalam perjalanan. Pengalaman yang kedua, beberapa kali saya berdiri di depan gereja. Lalu ada datang orang dari Jakarta. Bapak, saya bisa numpang berdoa di gereja. Saya datang mengunjungi keluarga yang sakit di rumah sakit. Saya mau cari tempat yang tenang, teduh buat berdoa. Luar biasa, saudara. Gereja kita tidak sengaja ditempatkan di sini. Gereja ini di sini untuk melayani orang-orang yang ingin berdoa. Bukan itu saja, ada beberapa orang datang. Jadi saya tanya, mau berdoa sendiri atau berdoa pakai dengan pendeta? Kalau dengan pendeta saya panggil pendeta. Jadi pengalaman saya yang kedua ini juga membuat saya ingin atau membuat pengalaman ini timbul inspirasi membuat gedung gereja menjadi rumah doa untuk menjawab kebutuhan semua umat, kebutuhan semua golongan, kebutuhan semua agama yang ingin mencari tempat tidur aman dan teduh untuk berdoa.
Dan ini tidak bertentangan dengan visi dari Gereja Masyarakat hari ke-7 Jemaat sedunia. Visinya bagaimana? Saudara tiap hari baca-baca di lembaran acara. Visi Gereja Masyarakat hari ke-7, bersahabat dengan semua lapisan masyarakat, menunjukkan simpati, melayani kebutuhan, dan memenangkan kepercayaan mereka, lalu memanggil mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi rumah doa di Jalan Safari ini sesuai dengan visi Gereja Masyarakat hari ke-7 sedunia. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan semua orang, dengan semua lapisan masyarakat, kalau kita menutup akses untuk orang datang berdoa di sini. Jadi rumah doa adalah jawaban daripada visi daripada Gereja Masyarakat hari ke-7. Pengalaman yang ketiga, ini pengalaman yang ketiga. Ada aturan Gereja Masyarakat hari ke-7 di Uni Indonesia kawasan Barat dan Uni Indonesia kawasan Tengah sekarang, bahwa dalam pergaulan orang-orang muda Advent, apabila orang-orang muda Advent sudah salah jalan dalam masa pacaran, saudara tahu maksud saya salah jalan. Dalam masa pacaran sudah salah jalan, kasih saudara tahu maksudnya. Maka pernikahan mereka tidak boleh diadakan di gedung gereja. Ini aturan dari Gereja Masyarakat hari ke-7 Uni Indonesia Barat dan Tengah. Kalau orang muda sudah salah jalan, tidak boleh bawa masuk dalam gereja untuk diberkati. Luar biasa ini aturan, saudara. Dan harus di rumah, bukan di rumah gereja. Harus di rumah tinggal. Sudah sampai di rumah tinggal, tidak boleh diberkati lagi. Hanya didoakan saja. Luar biasa ini aturan yang Uni Barat dan Uni Tengah. Jadi ini nasihat kepada orang-orang muda, supaya selama masa pacaran harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai salah jalan. Karena aturan ini sangat berat, sangat-sangat berat. Baik bagi orang muda maupun bagi keluarga orang muda. Di ini gereja sudah beberapa orang datang mau minta untuk di pernikahan di sini. Tapi setelah mereka tahu aturan ini, luar biasa mereka menyesal. Lalu mereka cari di mana di Pasir Panjang itu ada tempat untuk orang nikah sementara, tapi kecil tempatnya. Aturan ini juga berlaku di gereja Uni Indonesia Barat dan Tengah, dan tidak berlaku di Uni Indonesia bagian Timur. Waktu bulan Desember saya jadi utusan di konferensi daerah di Naibaki. Saya bertanya, ada ketua Uni semua, saya bertanya, kenapa kita satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu aturan? Kenapa aturan di Uni Indonesia Barat beda dengan Uni Indonesia Timur? Di Uni Indonesia Timur tidak. Biar orang sudah salah jalan tetap di gereja diadakan. Tapi di sini tidak boleh. Nah, ini yang membuat saya mempunyai inspirasi untuk menjawab tantangan bagi orang-orang muda. Jadi dari bagi saya tanya, tidak ada jawaban yang jelas. Ketuanya Uni juga ada yang menjawab pendeta Naki. Oh ya, ini sudah aturan dari atas tadi. Kita yang di bawah ini ikut saja. Itu jawabannya. Tapi jawaban yang jelas tidak ada. Dengan demikian, saudara, saya membuat surat juga ke daerah, memperjuangkan gereja kita. Dan aturan dari Gereja Masyarakat hari-ke-7 Uni Indonesia kawasan Barat tidak sejalan dengan aturan pemerintah. Saudara coba nikah pergi di Dukcapil, di Dukcapil Kota Kupang. Di Dukcapil Kota Kupang bilang nikah di mana? Kalau di rumah mereka kembalikan suratnya. Orang Kristen pun nikah di rumah. Nikah harus di gereja kalau Kristen. Jadi ada banyak gereja yang hanya sudah tulis di rumah, ditambah gereja di belakang. Ini sudah manipulasi surat masuk ke Dukcapil. Dukcapil juga tidak setuju, saudara. Oleh karena itu timbul inspirasi yang ketiga untuk membuat rumah doa di Jalan Safari, untuk menjawab persoalan sosial orang-orang muda yang salah jalan. Kita tidak mengharapkan ada orang muda kita yang salah jalan di masa pacaran.
Tetapi kita juga tidak mengharapkan ada perlakuan yang tidak adil kepada orang-orang muda yang sudah salah jalan. Mereka orang muda adalah manusia biasa yang bisa saja berbuat salah, tetapi mereka adalah aset-aset gereja. Ada ungkapan mengatakan ditelan pahit, dibuang sayang. Orang-orang ini, saudara, untuk mengurus orang-orang muda yang salah jalan ini pahit, saudara. Tetapi untuk membuang mereka yang salah jalan juga adalah satu kesalahan besar. Karena orang-orang muda adalah aset jemaat. Dari sini timbul inspirasi yang keempat, menjadikan gereja di Jalan Sofedi menjadi rumah doa untuk menjawab persoalan sosial orang-orang muda yang salah jalan. Dan atas perjuangan, saya berjuang, saudara. Saya berjuang membuat surat ke daerah dan saya menyesal surat pertama tidak dibaca. Surat pertama tidak dibaca. Saya tersinggung. Saya bilang, Pak Ketua, saya tersinggung kalau surat saya tidak dibaca. Akhirnya satu saat ketua dan sekretaris datang di rumah, minta maaf. Aduh, kita baru baca itu surat. Surat tidak bertentangan dengan aturan. Surat saya meminta gereja saya belum ditabiskan. Menurut kamu semua bahasa Indonesia, gereja yang belum bangunan yang belum ditabiskan belum sah statusnya. Jadi gereja ini belum sah statusnya. Kenapa tidak bisa diizinkan untuk mengadakan pernikahan di dalam gereja? Jadi saudara-saudara, baru-baru ini saya sudah mendapat persetujuan dari daerah gereja Advent daerah Nusa Tenggara untuk mengadakan pernikahan di gereja kita. Karena prinsip Alkitab mengajarkan bahwa orang berdosa itu harus ditolong, orang berdosa itu harus dipulihkan, orang berdosa itu harus dipanggil untuk bertobat, bukan untuk sekedar dihukum. Jadi orang-orang muda kita yang salah jalan bukan harus dihukum, mereka harus dipanggil untuk ditolong, mereka harus dipanggil untuk dipulihkan, mereka harus dipanggil untuk bertobat. Pengalaman perempuan yang ketangkap basah sedang bersinah. Saudara boleh baca itu di dalam Alkitab mengenai perempuan yang ditangkap bersinah oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada waktu mereka bawa perempuan ini, mereka mengharapkan Yesus menghukum perempuan yang berdosa itu. Lalu Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, dia dahulu melempar batu kepada perempuan ini. Ini hukum Musa. Kalau perempuan ditangkap bersinah, perempuan dihukum. Saya juga baca-baca, kalau laki-laki tidak dihukum, ini juga tidak adil. Perempuannya yang dihukum dan diluter dengan batu. Lalu ternyata Tuhan bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar dahulu perempuan ini. Begitu banyak orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak ada seorang pun yang mengangkat batu dan melempar perempuan itu. Setelah orang-orang itu pulang, tinggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu kepada Yesus, tidak Tuhan. Perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia jawab, tidak Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini Yesus tidak membantahkan hukum Musa bagi seorang pesina, tetapi Yesus menawarkan pengampunan kepada orang yang berdosa. Kita juga tidak menolak aturan dari gereja Masih aturan Uni Indonesia Barat dan Uni Indonesia Tengah, tapi kita menawarkan jalan pemulihan bagi orang-orang muda yang sudah salah jalan. Jadi pengalaman yang keempat ini adalah pengalaman bangsa Israel. Ya, pengalaman keempat ini orang-orang muda, pengalaman berikut adalah pengalaman bangsa Israel. Orang Israel sebelum masuk kota Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan panggil Yesua. Sebelumnya masih di perjalanan Tuhan sudah kasih tahu Musa. Tapi waktu mau masuk kota Kanaan, Tuhan panggil Yesua. Yesua, kalau kamu sudah masuk di kota Kanaan, di negeri Kanaan, jangan lupa kamu membuat kota perlindungan. Jangan lupa buat kota perlindungan. Kota perlindungan itu jangan lupa harus bebas dari rintangan. Tidak boleh ada rintangan yang menuju ke jalan, menuju ke kota perlindungan. Kamu harus kasih rambu-rambu yang jelas supaya orang yang lari ke kota perlindungan dia dapat lihat dengan jelas dan cepat melarikan diri ke kota perlindungan. Kenapa kota perlindungan ini dibuat?
untuk menjawab kebutuhan masyarakat Israel pada waktu itu. Bagi orang yang membuat kesalahan tanpa sengaja, harus lari ke kota perlindungan supaya dia mendapat perlindungan di sana. Pengalaman Yosua menetapkan kota perlindungan di tanah Kanaan. Tanah perjanjian ini telah menjadi inspirasi untuk menjadikan gedung gereja di Jalan Sofedi menjadi gedung perlindungan atau rumah perlindungan atau rumah doa untuk menjawab permasalahan sosial, terutama bagi orang-orang muda yang sudah salah jalan. Bagi orang muda yang sudah salah jalan, jangan kita biarkan mereka hidup dalam dosa, tetapi wajib kita mencari jalan keluar untuk menolong mereka terlepas dari dosa. Alkitab mengatakan bahwa jalan menuju ke kota perlindungan itu harus bebas dari rintangan. Kita juga jangan bikin aturan yang berat-berat, yang memberatkan orang untuk datang ke berdoa atau membuat tempat perlindungan di jalan sepeda. Saudara-saudara yang kekasih jemaat yang berbahagia, sesungguhnya rumah gereja disebut rumah Tuhan, rumah Tuhan disebut rumah doa. Ini tidak ada salahnya. Jadi saya heran juga kalau ada orang yang bertanya. Saya tanya dengan pendeta Tersoid. Itu yang tanya siapa? Pendeta itu anggota biasa. Pendeta tidak mau jawab. Tapi terakhir saya tahu yang tanya pendeta. Rupanya pendeta itu juga tidak baca Alkitab yang dengan sesungguhnya. Alkitab sendiri menyebut rumah Tuhan akan disebut rumah doa. Saudara-saudara, mereka ayat ini tadi Yesaya 56 ayat 7 berbunyi, saya baca. Mereka akan kubawa ke gunungku dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini Alkitab yang bilang, kalau kita bikin jadi masalah. Tidak ada masalah, tidak ada salahnya. Gereja kita disebut rumah doa. Di sini dikatakan mereka akan kubawa. Siapa yang dibawa? Mereka akan kubawa ke gunungku. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah orang-orang Israel yang telah murtad dan kembali kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang muda kita yang salah jalan, yang mau kembali ke jalan yang benar. Dan Allah menunjukkan karakternya setia dan adil, yang mengampuni segala dosa orang yang kembali kepadanya. Dan ayat berikut dia bilang, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Jelas di sini, jelas sekali saudara. Di sini Tuhan akan memberikan kesukaan di rumah doa bagi mereka yang murtad, bagi mereka yang kembali kepada Allah, kepada orang-orang muda yang sudah salah jalan, tetapi mereka mau datang ke rumah doa di Jalan Soferdi, Paibufu ini. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah, jadi penyebutan nama rumah doa bukan muncul di tahun 2026 di Jalan Soferdi, tetapi rumah doa ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 2.500 tahun sebelum Yesus lahir. 500 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kalau dengan sekarang 2.500 sudah dinubuatkan Nabi Yesaya 2.500 tahun. Jadi Tuhan akan berikan kesukaan di rumah doa. Rumah ini adalah rumah doa, tempat Tuhan memberikan kesukaan bagi orang yang patah hati, bagi orang yang mempunyai banyak kesulitan hidup. Ayat selanjutnya dikatakan Tuhan berkenan kepada persembahan mereka yang sudah kembali ke rumah Tuhan, di rumah doa. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan rumah Tuhan atau rumah gereja itu disebut rumah doa. Bukan satu hal yang baru muncul di tahun 2026. Tetapi ini hal yang sudah dinubuatkan 2.500 tahun. 2.500 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ketika Yesus 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang di dunia ini, satu kali Yesus datang di bait suci. Sementara Yesus masuk di bait suci, Yesus lihat di bait suci itu ada meja-meja penukaran uang, ada meja-meja tempat penjualan domba-domba dan korban-korban. Lalu Tuhan mengambil rotan, menghardik orang yang di dalam bait suci itu, mengusir mereka, membongkar bak meja-meja jualan mereka. Kita baca dalam Markus 11 ayat 17.
Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Markus 11 ayat 17. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa? Yesus sendiri, rumah Tuhan itu disebut rumah doa. Kata Yesus, ada tertulis. Karena Yesus tidak sekarang. Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi jelas tidak ada salahnya kalau gereja kita di Jalan Soferdi Oebufu ini disebut rumah doa. Rumah Tuhan, rumah doa juga disebut rumah doa di Jalan Soferdi juga sesuai dengan kalau tadi visi, sekarang misi gereja masih apa naik itu. Misi tidak sekarang juga rumah doa sesuai dengan misi gereja masih apa naik itu. Saudara boleh baca misinya. Misi gereja Masyarakat Hari ke-7 memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus, memberitakan Injil kekal kebenaran, 3 malaikat bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana kita memanggil semua menjadi murid Yesus kalau kita tidak membuka akses, tidak membuka jalan untuk datang kepada kita? Kalau kita hanya menggunakan kata gereja ini sangat terbatas, saudara. Kalau orang bilang gereja artinya untuk jemaat gereja apa? Gereja Advent, jemaat Oebufu. Artinya hanya untuk gereja umat-umat Advent di jemaat Oebufu. Tapi kalau kita sebut, dan itu juga terbatas, hanya untuk hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi kalau kita pakai rumah doa ini terbuka untuk segala bangsa, segala golongan, segala agama dan setiap waktu. Tidak terbatas pada hari Sabtu dan hari Rabu, setiap waktu. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 menjelaskan bahwa semua orang percaya terlepas dari latar belakangnya adalah kawan sewarga dari warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun menjadi rumah rohani. Dan konsep ini mengajarkan kepada kita bahwa gereja sebagai rumah Tuhan yang disebut rumah doa terbuka bagi semua orang untuk mengalami kasih karunia Tuhan tanpa membeda-bedakan bangsa dan latar belakang. Jadi sudah cukup jelas, tidak bertentangan dengan visi misi gereja Advent. Rumah doa tidak bertentangan. Jadi kesimpulan dari khotbah ini, 1. Rumah doa adalah tempat suci, tempat yang diasingkan untuk perjumpaan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang bermakna universal. Jadi terbuka bagi semua orang, semua bangsa, golongan dan agama yang mau bersekutu dengan Tuhan tanpa memandang latar belakang. Kesimpulan yang kedua, rumah doa di Jalan Soferdi adalah satu tempat yang dibangun untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang timbul baik dalam gereja, dan rumah doa tidak bertentangan dengan satupun hukum Tuhan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan gereja Masyarakat Hari ke-7. Bahkan rumah doa di Jalan Soferdi sesuai dengan visi dan misi gereja Masyarakat Hari ke-7 sedunia. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, tidak ada salahnya kalau rumah gereja di Jalan Soferdi Oebufu disebut rumah doa. Karena 500 tahun yang lalu Nabi Yesaya sendiri bernubuat bahwa rumah Tuhan akan disebut rumah doa. 2000 tahun yang lalu cuma tidak disebut Oebufu, tapi disebut rumah Tuhan akan disebut rumah doa. Jadi rumah doa, kita boleh datang ke rumah doa dan datang dengan pengertian yang benar. Menurut tulisan Roh Nubuat, Testimonies jilid 5 halaman 491, Peraturan Jemaat edisi 20 halaman 162, sikap hormat terhadap rumah peribadatan. Saya baca, rumah adalah bait suci bagi keluarga, dan kamar atau kebun adalah tempat paling tersendiri bagi perbaktian perorangan. Tetapi gereja adalah bait suci bagi jemaat. Harus ada peraturan dalam hal waktu, tempat, dan cara berbakti. Tidak ada hal yang suci, tidak ada hal yang berhubungan dengan perbaktian pada Allah yang boleh diperlakukan dengan ceroboh atau acuh-acuh. Peraturan jemaat ini jelas sekali mengharuskan setiap jemaat harus punya aturan. Saudara masuk di gereja lain mungkin tidak ada aturan yang ditulis. Sebenarnya di sini juga tidak ada aturan yang ditulis. Tetapi karena ada aturan yang dilanggar, maka aturan itu ditulis untuk kita mengingat kembali, kita akan sebagai pengingat kepada kita semua, sehingga kita tidak ceroboh untuk merubah aturan-aturan yang ada. Hari ini kita sudah mendapat pengetahuan
yang cukup tentang rumah gereja, dan rumah doa. Kiranya Tuhan, rumah Tuhan yang disebut rumah doa di Jalan Soferdi ini tidak menjadi polemik lagi dan dapat menjadi jawaban atas semua permasalahan sosial yang timbul, baik di masyarakat, di jemaat, dan diharapkan rumah doa di Jalan Soferdi ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak saja orang Advent, tapi orang-orang siapa-siapa saja dapat menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, waktu sudah pukul 12.15. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita pulang dengan sukacita karena Tuhan, karena pulang dengan pengertian yang benar tentang rumah Tuhan yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Segala golongan adalah tempat ibadah secara fisik. Rumah gereja adalah tempat ibadah secara fisik untuk membangun relasi, membangun komunikasi dan penyembahan kepada Allah, serta menjadi berkat dan tempat perlindungan terbuka bagi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin.